Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Fuadi dari kelas SPIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembaharuan Turki yang meliputi pembaharuan politik, ekonomi, dan budaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembaharuan Turki ini, saya ingin menjelaskan tentang seseorang sastrawan dari Turki yang sangat terkenal yang bernama Yusuf Emre yang hidup pada tahun 1240 Masehi. Beliau merupakan seorang tokoh sastrawan yang membuat puisi dengan menggabungkan antara bahasa Turki tradisional dan Turki era pra-modern. Yang artinya pada zaman itu kan para sastrawan pada umumnya menggunakan bahasa Persia maupun bahasa Arab. Namun beliau Yusuf Emre ini lebih memilih untuk membuat puisi dalam bahasa Turki asli. Ini adalah sedikit penggalan dari puisinya. Cinta adalah madhab dan agamaku. Saat mataku melihat wajah sang sahabat, semua derita menjadi riang. Ini rajaku, kupersembahkan diriku padamu. Sejak awal hingga akhirnya, harta kekayaanku hanya dirimu. Awal akal dan jiwa ini, ketika jarak bermula, adalah bersamamu. Engkaulah ujungnya dan segala di antaranya. Aku cuma bisa bergerak ke arahmu. Jalanku adalah darimu, menujumu. Lidahku bicara tentangmu dalam dirimu. Walau begitu, tanganku tak bisa menyentuhmu. Kenyataan ini mempesonakan daku. Tak bisa lagi kusebut diriku aku. Tak bisa lagi kusebut siapapun engkau. Tak bisa kubilang ini hamba dan itu raja. Itu takkan masuk akal. Sejak kudapatkan cinta dari sang sahabat, alam ini dan alam berikutnya menyatu. Kalau kau bertanya-tanya tentang awal yang tak berpangkal dan akhir yang tak berujung, itu cuma siang dan malam bagiku. Tak bisa lagi aku berduka atau hatiku bermuram durja, karena suara kebenaran telah terdengar, dan kini aku selalu dalam pesta pernikahanku. Jangan biarkan aku mengembara dari cintamu. Jangan biarkan aku meninggalkan pintumu. Dan jika aku kehilangan diriku, biarlah kutemukan dia sedang bersamamu. Sang sahabat menyuruhku, mari, pergi dan lihatlah dunia. Katanya, aku telah datang dan menyaksikan alangkah indahnya ditata. Tapi yang mencintaimu tak berhenti di sini. Dia katakan pada para hambanya, esok kan ku beri kalian surga. Esok yang itu adalah hari iniku. Siapa lagi yang mengerti kebenaran cerita ini? Dan andai pun terpahami, itu tak akan tak katakan. Maka kuhadapkan wajahku padamu. Engkaulah sumber kehidupan dan alam semesta. Harta yang dirahasiakan, segala raih dan lepas adalah darimu. Tindakanku tak lagi jadi milikku. Yunus menghadapkan wajahnya padamu, melupakan dirinya. Dia sebut setiap kata bagimu. Engkaulah yang menjadikannya bicara. Perlu diketahui bahwa beliau ini, yaitu Yunus Emre, diberi penghargaan kepada UNESCO bahwa tanggal lahirnya ini dirayakan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan
selanjutnya. Jika membahas tentang pembaharuan Turki, kita juga harus membahas ke belakangnya lagi, yaitu dari sejarah awal berdirinya Turki Utsmani dan peletak dasar pertama kali kerajaan ini berdiri. Beliau adalah Sultan Utsman I yang merupakan putra dari Ertugrul. Ertugrul ini merupakan pemimpin besar suku Kayi, yaitu golongan dari Turki Oghuz yang mengungsi ke daerah kekuasaan Sultan Seljuk karena serangan Mongol yang waktu itu menghancurkan berbagai belahan dunia Islam. Ertugrul ini diminta oleh Sultan Rum untuk membantunya memerangi kerajaan Romawi, yang memang dalam hal ini sejak dari dulu Islam dan Romawi selalu berperang. Dan akhirnya pada kemenangannya ini Ertugrul, maka beliau dihadiahi sebuah daerah. Sedangkan putranya ini Sultan Utsman I, beliaulah yang meletakkan dasar-dasar dari kerajaan Utsmani dan memperluaskan wilayahnya. Beliau juga mempunyai hubungan khusus dengan pendiri Tarekat Bektashi dan juga dinikahkan dengan putrinya. Sultan Utsman ini banyak sekali melakukan penaklukan ke daerah-daerah lainnya. Contohnya seperti pada abad ke-14 beliau mencoba menaklukkan Nicaea. Nicaea ini adalah sebuah kota bekas dari Kesultanan Bizantium. Maka tindakannya ini menyulut peperangan selanjutnya, yaitu berupa perang Pelpeus antara Sultan Utsman dan juga Kaisar Romawi Timur Bizantium dalam hal ini pada tahun 1302 Masehi. Beliau juga mencoba menaklukkan Laut Marmara atau yang dikenal dengan Selat Bosporus dekat situ pada tahun 1308 Masehi. Ini merupakan sebuah gerakan besar yang memang harus dilakukan oleh setiap penguasa, yaitu selain dari menjaga stabilitas negara juga harus memperluas wilayahnya. Akhirnya beliau berhasil menaklukkan daerah kota Bursa dan menjadikannya ibu kota dari kerajaan Turki Utsmani sampai kepada anak-anaknya yang kemudian hari menjadi sultan menggantikan beliau. Oke, kita masuk dalam pembahasan inti, yaitu pembaharuan pada masa Sultan Mahmud II. Beliau dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1785 Masehi dan merupakan putra dari Sultan Salim III. Beliau ini di bidang pemerintahan, beliau melakukan pembaharuan yang sebelumnya belum pernah ada di Turki Utsmani, yaitu sudah jadi umum, yaitu bahwa Khalifah Utsmani itu adalah merupakan pemimpin agama sekaligus pemimpin dari negara. Dan istilahnya jika pemimpin dari agama disebut dengan Khalifah dan pemimpin dari negara ini disebut dengan sultan. Dan biasanya Khalifah dibantu oleh urusan pemerintahannya oleh Satradjam dalam hal negara, dan juga dalam hal agama dibantu oleh Syekhul Islam. Maka pada masa Sultan Mahmud II ini
akhirnya diganti, yaitu dengan Satradjam yang mengurusi pemerintahan ini dihapuskan dan diganti dengan Perdana Menteri, sehingga ada dua hukum di Utsmani, yaitu hukum sekuler dan hukum Islam. Dan juga tak lupa juga di bidang pendidikan ini Sultan Mahmud II melakukan tanzimat atau gerakan pembaharuan Turki di bidang pendidikan, yaitu beliau di samping tetap melestarikan madrasah lokal atau madrasah ulama, beliau juga mendirikan sekolah umum, yaitu sekolah umum dan sekolah sastra, dan juga mengirim para pelajar terbaiknya ke Eropa untuk mempelajari berbagai pembaharuan di sana. Dan juga pada tahun 1831 Masehi, Sultan Mahmud II ini mendirikan sebuah surat kabar resmi pemerintah Turki, yang dalam hal ini selain mengabarkan tentang keadaan pemerintahan, juga mengabarkan tentang berbagai pembaharuan di daerah Eropa, karena waktu itu memang sudah maju dari Eropa ini sendiri. Tokoh pembaharuan yang terkenal dalam masa ini adalah Mustafa Roshid Pasha. Beliau berpendapat bahwa kemajuan itu harus didasarkan pada ilmu dan pengetahuan. Hal ini yang kemudian beliau tegaskan bahwa Eropa ini sudah mampu dalam hal ini, karena di Eropa mampu membedakan antara agama dan kehidupan, atau yang dikenal dengan istilah sekularisasi agama. Dan juga dalam hal militer ini, Sultan Mahmud II membubarkan tentara Yunani karena dianggap telah melenceng dari semangat ruh kerajaan, dan membentuk suatu tentara baru yang pelatihnya dikirimkan dari Mesir ke pemerintahan Ali Pasha di Mesir. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan yang pembaharuan pada masa Sultan Abdul Hamid II. Sultan Abdul Hamid II ini memerintah pada tahun 1876 sampai 1909 Masehi, yang dalam pemerintahannya beliau menerapkan yaitu sistem pemerintahan monarki absolut, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi, sehingga banyak terjadi sebuah penyimpangan. Tentu hal ini menyebabkan para masyarakat, terutama kaum muda, melakukan pergerakan pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Ahmad Riza, Muhammad Murad, dan Pangeran Syihabuddin pada tahun 1876 Masehi, yang menamakan diri mereka Gerakan Turki Muda. Pada tahun 1876 juga ini, Sultan Abdul Hamid menerima konstitusi dan beliau digantikan oleh Muhammad Rishad sebagai khalifah. Dan tokoh yang perlu diketahui dalam Gerakan Turki Muda ini adalah Mustafa Kemal Atatürk, yang kemudian merebut kekuasaan dari Muhammad Rishad ini. Pada tahun 1920 dia akhirnya menjadi presiden pertama dari Turki Utsmani yang menghapuskan sistem kekhalifahan dan diganti dengan sistem Republik Turki,
yang lebih sekuler dan memisahkan antara agama dan juga negara. Kekalahan Turki ini juga pada masa ini, yaitu Turki juga masuk ke dalam blok poros yang diketuai oleh Jerman dan juga Austria. Turki lalu berperang di 3 blok, antara lain blok Galilea dan juga blok di Timur Tengah dan juga blok di Kaukasus. Namun Turki sebenarnya tidak ingin masuk perang ini, namun karena ada suatu politik antara gerakan Turki muda ini, mereka dipaksa untuk berperang karena mereka yang lebih dulu menyerang pangkalan militer di Rusia di daerah Gallipoli. Setelah perang beberapa waktu, mereka akhirnya mengalami kekalahan Turki, sehingga wilayah Arab berhasil dibagi-bagi antara lain oleh Inggris, oleh Prancis dan Rusia yang dikenal dengan perjanjian Balfour, dan yang itu juga yang akhirnya membuat status Palestina menjadi bawahan dari Inggris.